Bab 24. Ketemu janda kembang. Aku masuk ke dalam kamar dengan langkah kasar. Dadaku bergemuruh penuh amarah. Berani-beraninya Zalia memojokkanku di tengah-tengah keluarganya, menghancurkan harga diriku. Jika bukan karena ada pamannya yang preman itu, mungkin sudah aku gampar mulutnya itu. Lagi pula cuma karena kata-kata janda, mereka semua pada marah padaku. Memangnya di mana letak kesalahanku? Toh apa yang aku bilang itu memang kenyataannya kan? Setelah mengambil tas ransel yang berisi pakaian serta uangku, aku melangkah pergi meninggalkan rumah ini. Tak sedikit pun aku mengeluarkan kata-kata walau hanya berbasa basi untuk pamit, tapi sialnya mereka justru tak sedikit pun menahanku. Biar saja, aku yakin setelah ini Zalia pasti akan datang padaku. Ia yang akan mengemis-ngemis meminta balikan padaku. Lihat saja nanti. Sesampainya depan gerbang, aku membuang botol kaca kecil yang aku bawa dari kampung kemarin. Isinya sudah aku tuang ke dalam galon tempat minum. Aku yakin setelah Zalia serta seluruh orang yang ada di rumah itu meminum air yang dicampur madu, mereka pasti akan patuh dan bertekuk lutut padaku. Jadi patuh. Ojek, teriakku pada becak motor yang lewat di depanku. Aku menaiki becak itu, lalu menyenderkan badanku dengan santai. Mau kemana nak? Tanya lelaki yang berumur hampir setengah abad itu. Malang benar nasib bapak ini, badan sudah tua tapi masih mau saja kerja seperti ini. Kalau aku mah ogah. Bapak tahu kontrakan yang murah dan nyaman di sekitar sini nggak pak? Bulanan atau tahunan nak? Balasnya. Bulanan saja pak. Toh saya juga nggak lama kok, jawabku. Bapak itu mengangguk, ia mulai menghidupkan mesin motornya. Ada, mari bapak antar ke sana nak. Bapak itu mulai menarik pedal gas motornya, membawa becak yang kutumpangi bergerak maju menuju tempat yang akan kami tuju. Sebuah kontrakan 7 pintu yang berada di dalam gang yang cukup lebar. Kontrakan pelangi orang sini menyebutnya, karena setiap rumah dicat berwarna-warni seperti pelangi. Terdapat 3 pintu yang kosong, 2 di pinggir paling ujung, sedangkan 1 di pintu nomor 2. Diapi 2 kontrakan yang dihuni wanita. Kanan gadis, kiri janda. Ahai, tentu saja aku memilih kontrakan nomor 2. Kapan lagi bisa cuci mata melihat gadis dan janda? Lagi pula harga kontrakan ini cukup terjangkau, 500.000 per bulannya. Dengan 1 kamar tidur, ruang tamu dan kamar mandi, air bersih dan jaraknya juga dekat dengan rumah orang tua Zalia, serta pasar di mana toko Zalia berada. Setelah membayar kontrakan serta sewa becak, aku masuk ke dalam kontrakan ini. Menurutku kontrakan ini termasuk murah. Air dan listrik sudah ditanggung oleh pemilik kontrakan. Lantainya juga sudah berkeramik sehingga tampak bersih dan terawat. Setelah mengunci pintu, aku melangkahkan kakiku menuju kamar yang terdapat kasur busa single serta sebuah lemari kecil. Kubaringkan tubuh ini di atas kasur, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Sejak kedatanganku ke rumah orang tua Zalia, sikap ibu mertuaku itu sudah tak ramah padaku. Aku yakin banyak hal buruk tentangku yang sudah diadukan Zalia pada ibunya. Lama-lama menatap plafon kamar membuat aku mengantuk. Mungkin lebih baik aku tidur sejenak sebelum mulai memantau apa saja yang dilakukan Zalia di toko. Aku juga ingin tahu sebesar apa toko yang ia miliki. Aku terbangun saat merasakan hawa panas yang membuat tubuhku dibanjiri keringat. Aku melepaskan bajuku yang basah di badan. Kasur busa yang aku pakai juga ikut basah di area yang aku tiduri. Aku beranjak ke kamar mandi, membasuh seluruh tubuh dengan air. Aku terbiasa mandi di siang hari, karena semenjak menikah dengan Zalia, hidupku terjamin. Mau bangun jam berapapun tak masalah. Aku juga tak perlu repot-repot bekerja. Maka tak jarang aku bangun saat azan zuhur berkumandang, namun kali ini entah bagaimana nasibku nanti. Semoga saja madu yang kulitnya dari Mbah Karso itu manjur. Aku sudah membayar mahal hanya untuk mendapatkan madu itu. Selesai mandi, tubuh ini terasa begitu segar. Dinginnya air membuat kepala serta pikiranku menjadi fresh. Aku cepat berganti pakaian. Perutku sudah mulai keroncongan. Wajar saja karena jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 2 siang. Subhanallah, gumamku lirih. Aku terkejut. Baru saja membuka pintu, aku sudah disuguhkan pemandangan. Mataku sampai tak berkedip memandang pemandangan indah bagi kaum Adam ini. Ada penghuni baru. Siapa namanya? Ujar wanita yang tinggal di sebelah kananku ini. Kata pemilik rumah namanya Mbak Wirda. Umurnya sekitar 30 tahun, tapi lekuk tubuh serta wajahnya tak sedikit pun menampakkan jika ia berumur segitu. Mbak Wirda sedang duduk di bangku panjang depan rumahnya. Aku mengunci pintu lalu mendekat ke arah Mbak Wirda.
Nama saya Yuda, Mbak. Mbak Wirda membalas uluran tanganku. Tangannya yang halus bak kain satin membuatku terbuai. Suaranya merdu, semerdu alunan biola seorang pemain musik ternama. Aku duduk di samping Mbak Wirda. Wangi tubuhnya Masya Allah wangi banget. Bahkan wangi kembang setaman kalah sama wanginya. Emang beda janda sama istri di rumah. Pantas saja janda semakin terdepan. Oh Yuda, Yuda datang dari mana? Dari kampung Undak Sari, Mbak, jawabku. Oh, jangan panggil Mbak dong, memangnya saya sudah nampak tua banget, ya? Jawabnya sambil pura-pura cemberut, membuat aku gemas. Maaf, lalu aku harus panggil kamu apa? Tanyaku lembut. Panggil saja Wirda, Wirda, jawabnya, seolah ada huruf H di belakang setiap kalimatnya. Mendengar suaranya yang mendayu-dayu, serta membuat adrenalinku berpacu, dadaku berdebar-debar, seperti anak remaja yang baru saja merasakan jalan bareng dengan kekasih. Rasa lapar yang kurasakan tadi, seolah menghilang seketika digantikan rasa kenyang melihat wajah cantiknya. Cie, Mbak Wirda sudah dapat gebetan baru nih, Mbak, ujar seorang wanita yang muncul tiba-tiba dari balik pintu kamar rumah yang ada di sebelah kiri kontrakanku. Aku memicingkan mata melihat siapa gerangan wanita itu. Kulit sawo matang, wajah berjerawat, serta rambut ikal, serta kacamata kuno melekat di wajahnya. Sungguh sangat kontras dengan janda yang tinggal di sebelahku ini. Ah, kamu bisa aja, Ajeng. By the way, kamu mau kemana? Sudah rapi begini, tanya Wirda pada anak gadis yang mungkin baru berumur 20 tahun ini. Mau pergi cari makan, Mbak, perutku lapar, jawabnya. Tangannya mulai mengunci pintu rumahnya dengan rapat. Aku pikir aku akan diapit dua wanita cantik, namun nyatanya satu cantik, satu lagi itik. Aku pergi dulu ya Mbak Wir, lanjutnya sambil cekikikan dan melangkah pergi. Aku lapar Wir, kamu mau nemenin aku makan bareng nggak? Aku kan orang baru di sini, nggak seberapa tahu tempat makan yang enak di sini. Ajakku penuh alasan, padahal mah sudut kampung ini aku sudah hafal. Orang aku dulu pernah tinggal di sini waktu ibu dan bapakku belum pindah ke kampung yang kami tempati sekarang. Boleh juga Mas, kamu tunggu sini ya, aku ganti baju dulu. Nggak mungkin kan aku keluar pakai baju begini. Canda Wirda dengan kerlingan nakal. Ia masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan aku yang mengatur nafasku dengan susah payah. Andai istriku seperti dia, mungkin aku akan tambah betah di kamar. Ups, maksudku betah di rumah. Setelah sabar menunggu selama 1 jam, ditambah berjalan selama setengah jam, kini tibalah kami berdua di sebuah restoran yang ada di kota ini. Restoran ala dapur rumahan yang dilengkapi saung. Setelah memarkirkan motor milik Wirda, kami berjalan masuk ke dalam duduk di sebuah saung yang ada di tengah kolam. Aku berjalan dengan penuh percaya diri. Siapa yang tidak percaya diri jika menggandeng wanita cantik? Selamat sore, pesan apa Pak, Bu? Sapa pelayan ramah. Aku mengambil daftar menu yang ada di atas meja. Saya pesen cah kangkung 1, bebek bakar madu 1, tapi saya minta bagian dada ya Mbak. Saya minumnya orange juice 1, ujar Wirda. Ia tidak ada canggung sama sekali, seperti sudah terbiasa makan di tempat seperti ini. Aku jadi teringat dengan Zalia. Dulu saat berpacaran dengannya, Zalia sering mengajakku makan di restoran seperti ini. Semua ia yang bayar karena dia anak orang kaya. Itu juga yang membuatku ngebet ingin menikah dengannya. Harapanku bisa hidup enak, tinggal di rumah yang bagus. Namun setelah menikah, jangankan makan mewah di restoran, bisa makan ayam goreng aja di rumah bisa dihitung pakai jari. Orang tua Zalia sungguh pelit. Kamu mau pesan apa Mas? Tanya Wirda membuyarkan lamunanku. Samakan saja sama kamu Wir, jawabku. Wirda tersenyum. Aku baru sadar jika Wirda memiliki lesung pipi kecil di sudut bibirnya. Membuatnya tampak sangat manis. Ya sudah Mbak, pesanan saya tadi dibuat 2 aja kecuali cah kangkung ya. Terus tambahin kerupuk udang ya Mbak, pinta Wirda. Pelayan menganggukkan kepala, mencatat semua pesanan Wirda. Setelah selesai pelayan itu pergi. Tak sampai setengah jam, pesanan kami sampai, terhidang rapi di meja. Ayo Wir, dinikmati makanannya, ajakku. Setelah semua pelayan itu pergi tentunya. Terima kasih ya Mas Yuda, kamu sudah mau traktir aku makan di sini. Enggak masalah Wir, anggap ini sebagai salam perkenalan kita, balasku. Aku dan Wirda menikmati makan kami dengan santai. Sambil makan, Wirda banyak bercerita tentang hidupnya. Ia seorang janda tanpa anak. Suaminya dulu meninggal akibat kecelakaan di tempat kerja 6 tahun yang lalu.
Kamu nggak berniat menikah lagi, Wir? Tanyaku mulai memancing. Siapa tahu dia mau menjadi istri kedua. Aku mencuci tanganku sambil senyum-senyum. Wirda juga tampak selesai makan dan mencuci tangannya dengan air lalu membilasnya dengan tisu basah. Tipikal wanita pembersih, membawa tisu basah kemanapun ia pergi. Belum ada yang cocok, jawabnya singkat. Jika ada yang cocok, siapa? Maksudku, misalnya ada yang cocok bagaimana? Aku menatap mata Wirda dalam. Bulu mata lentik membuat matanya semakin indah. Wirda, apa kabar? Mangsa baru nih, boleh juga selera lo, ujar seseorang membuatku tersentak kaget. Aku menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita yang sama cantiknya tapi tidak secantik Wirda sedang berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria tua. Ia melewati kami sambil tersenyum. Aku menoleh kembali ke arah Wirda yang sama kagetnya denganku, tapi dengan cepat ia menenteramkan ekspresi wajahnya. Siapa dia? Tanyaku. Oh, dia, biasa, temanku waktu kerja di salon dulu. Orangnya memang begitu. Jangan didengarkan, jawab Wirda sambil terkekeh. Aku memicingkan mata melihat ke ujung sana, ke tempat wanita tadi bersama pasangannya. Ia bergelayut manja pada pria yang sebenarnya pantas menjadi bapaknya, ketimbang menjadi kekasih. Lalu apa maksud dia yang mengatakan mangsa baru? Tanyaku kembali mulai menyelidik. Dia hanya bercanda, nggak usah kamu dengarkan Nian mas. Biasalah, dia memang suka usil setiap melihat aku dekat sama seseorang. Wirda kini mulai menggapai tanganku, mengusap punggung tanganku lembut, membuat hatiku yang awalnya merasa curiga, sekarang justru merasakan sesuatu yang aneh di hatiku. Sentuhan Wirda seperti sengatan listrik yang membuatku semakin menempel padanya. Kamu jangan khawatir mas, aku tidak seperti yang mereka pikirkan. Walau aku janda terhormat mas. Apa kamu butuh bukti? Ujar Wirda, yang tadinya hanya mengusap tangan, kini ia mulai berani merangkul lenganku. Ia hanya menggunakan dress dengan lengan Sabrina yang panjangnya hanya selutut. Ya Tuhan, berat amat ini cobaan. Jika dia nempel gini terus, bisa-bisa aku khilaf. Mana si Ucok sudah lama gak dapat jatah. Tahan Yuda, tahan.